Bersama kabar Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu dan simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Otoritas Afrika Selatan memperkenalkan sistem informasi digital yang menyediakan data pertanian bagi para petani kecil. Teknologi pertanian presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data satelit untuk membantu para petani meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen mereka. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PAIS. Moses Cheu adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%. Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part. Farmers needs to be educated and trained and upskilled how to use the products, the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum. Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan PAIS saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit. They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data PAIS untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi selanjutnya, pemirsa, CEO Meta belum lama ini mengumumkan akan ada ruang lebih luas lagi untuk berekspresi di Facebook dan Instagram. Meta berencana menghentikan pengecekan fakta oleh pihak ketiga dan menggantikannya dengan pembahasan oleh komunitas pengguna. Jika ada perusahaan teknologi yang menuai kritik tajam dari Presiden terpilih Donald Trump, maka itu adalah Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram. Sejak Pilpres Amerika, Meta telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Trump yang bersiap kembali ke Gedung Putih. Perusahaan ini menyumbangkan $1 juta untuk dana pelantikan Trump. Awal Januari ini, CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan untuk memastikan akan ada lebih banyak ruang untuk berbicara di Facebook dan platform Meta lainnya. Trump dan para pemimpin konservatif lain sudah lama menuduh Facebook melakukan penyensoran. It's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Donald Trump menyambut pengumuman Meta ini. Honestly, I think they've come a long way. Di Amerika Serikat, Facebook akan berhenti memakai pengecek fakta dari pihak ketiga. Sebagai gantinya, komunitas penggunalah yang akan menandai dan membahas postingan. Pembatasan untuk topik-topik seperti imigrasi dan identitas gender akan dicabut. Perubahan ini mengundang reaksi beragam.
and it's likely to have really harmful implications. We already know that women, people of colour, LGBT plus communities, as well as other groups like climate scientists and activists face a really large amount of discrimination and hate and attacks online. Meski mungkin akan ada konten yang lebih konservatif di Facebook dalam jangka pendek, pertanyaan lebih besar adalah, haruskah para miliarder teknologi mengontrol konten di situs mereka? Whatever sort of diversity or freedom you now observe or experience on these platforms, specifically Meta, that is a highly tenuous freedom because it's really not based on any protection. Menurut Zuckerberg, ia akan bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mendukung kebebasan berekspresi secara global. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world. Tapi menyelaraskan dengan pemerintahan Trump dalam kebebasan berpendapat mungkin adalah bagian dari strategi industri teknologi untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti masuk ke pasar Tiongkok. This buys them a lot of power for long-term geopolitical positioning. Diperkirakan Facebook akan meluncurkan perubahan ini dalam beberapa pekan mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kota Chicago di Amerika Serikat memiliki status sebagai kota suaka, sebuah status hukum yang memungkinkan sebuah kota membatasi kerjasama antara penggerak atau penegak hukum lokal dengan otoritas keimigrasian federal Amerika Serikat di tengah deportasi massal oleh pemerintah federal di bawah Donald Trump. Dan kota-kota seperti ini mendapat banyak sorotan. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE, and we have heard reports, and many of you have said publicly that you are going to obstruct that. That is against the law. And we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters, and we do not harbor criminals. We arrest them. Dewan Kota Chicago di bawah kepemimpinan Wali Kota Demokrat sebelumnya mengesahkan peraturan kota ramah yang berlaku saat ini. Hukum ini membatasi kemampuan dari agen imigrasi dan bea cukai federal untuk melakukan berbagai hal seperti menginterogasi tahanan misalnya atau menggunakan fasilitas kota untuk penyelidikan di antara langkah-langkah lainnya. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. I want local police to do what they can to assist arresting and removing public safety threats from the community. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman AS menggugat kota Chicago dan negara bagian Illinois yang dipimpin oleh Gubernur Demokrat J.B. Pritzker atas kebijakan suaka mereka. Homan mengatakan ia menyambut baik upaya untuk memblokir undang-undang dan peraturan yang mempersulit otoritas federal menahan imigran tanpa dokumen, termasuk mereka yang melakukan kejahatan kekerasan. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah Direktur Pendiri Klinik Penelitian Deportasi di Universitas Northwestern. There is nothing in the federal law that obligates affirmatively the police or the state or the counties implement ICE's deportation policies. The Pritzker administration and other law enforcement officials have said that they will comply with the laws. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA.
Diaspora Indonesia di Amerika Serikat ajukan permohonan agar pemerintah Indonesia mencabut larangan perpanjangan paspor bagi WNI Indonesia tanpa dokumen. Aturan ini membuat gusar diaspora Indonesia tanpa status hukum tetap di Amerika Serikat di tengah ancaman deportasi massal pemerintahan Donald Trump. Di tengah keresahan kebijakan deportasi massal imigran tanpa status hukum tetap Amerika, diaspora Indonesia menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi perpanjangan paspor untuk imigran tanpa dokumen. Imigran Indonesia yang tak miliki izin tinggal atau visa di Amerika hanya bisa memperoleh surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Protes ini disampaikan melalui tokoh Indonesia di New York yang kini telah memegang kewarganegaraan AS, Syamsi Ali. Melalui yayasannya Nusantara Foundation, Syamsi Ali kirim surat permohonan peninjauan kembali kebijakan tersebut. SPLP itu kan sebenarnya surat untuk perintah jalan pulang sih. Jadi diberikan ketika sudah akan pulang. Nah ini kan bisa menjadi kecurigaan teman-teman kita. Ini jangan-jangan ada kolaborasi sebenarnya dengan pemerintah setempat untuk mendeportasi saudara-saudara kita yang ilegal, gitu ya. Jadi SPLP bukan solusi dan itu juga bukan pengganti paspor yang akan diakui dalam negara Amerika. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat sebut pemerintah telah terima surat Syamsi Ali dan tengah dalam proses diskusi internal. Kami mencatat kekhawatiran dan juga masukan dari diaspora kita di Amerika Serikat terkait hal ini, yang kalau tidak salah hal ini sedang dibahas begitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan suatu solusi yang juga mengedepankan dan melindungi kepentingan WNI diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan di seluruh dunia begitu. Per bulan Mei 2025 ini pemirsa, pemerintah Amerika Serikat perketat aturan perjalanan pesawat terbang domestik. Penumpang wajib melampirkan Real ID atau identitas resmi yang dikeluarkan negara bagian seperti SIM dan juga KTP. Bagi warga imigran tanpa dokumen izin tinggal tetap, paspor jadi satu-satunya identitas resmi yang bisa digunakan untuk berpergian. Analis juga mengkhawatirkan status dan konsekuensi hukum diaspora tak berpaspor jika terdampak deportasi. Jadi ketika seseorang tidak memiliki paspor, tidak memiliki identifikasi kewarganegaraannya, itu sama seperti negara yang stateless. Jadi negara yang benar-benar, jadi di sini seseorang tersebut bukan tidak bisa tinggal di Amerika Serikat, tapi juga tidak jelas kewarganegaraannya, ditakutkan seperti itu. Dan nanti juga ditakutkan seperti ICE atau pemerintah Amerika Serikat akan bingung juga ini nanti dibalikinnya kemana. Sebagian diaspora tanpa dokumen yang memiliki anak yang lahir di Amerika bisa dapatkan kewarganegaraan ketika anaknya beranjak dewasa. Teman-teman kita sudah punya anak, kemudian anaknya berumur 18-21 tahun dan sudah bisa kerja, anak ini bisa mensponsori orang tuanya. Tapi salah satu persyaratan untuk disponsori kan paspornya masih harus hidup kan. Nah kalau tidak berlaku gimana? Atau misalnya dalam proses dia mencari kerja, tiba-tiba ada satu sponsor yang akan mensponsori dia. Tapi kan persyaratannya paspornya harus berlaku. KJRI New York perkirakan ada sekitar 80.000 WNI di wilayah kerjanya. Sebagian diantaranya adalah imigran tanpa status tetap. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Bertujuan memperkenalkan Indonesia, warga Amerika Serikat yang datang ke sebuah mal besar di Arlington, Virginia, diajak ikut menyelami langsung kebudayaan Jawa Barat. Tidak hanya menikmati berbagai tarian, bahkan ikut menari bersama, serta tentunya menikmati kuliner khas Jawa Barat seperti sate marangi. Suasana mal di Pentagon City, Arlington, Virginia terasa berbeda akhir pekan itu. Ada tari jaipong, wayang golek cepot, dan sate marangi. Juga tari ketuk tilu yang mengajak pengunjung ikut menari di atas panggung. It's always good to see Indonesia here because orang Amerika tidak tahu apa saja tentang Indonesia. Memang itu apa hilang dari pendidikan kita. Mungkin tentang gunung api, mungkin sedikit tentang itu aja orangutan, Fernanda, asal Chili, senang karena ia dan kedua orang tuanya mendapat cedera mata totopang, ikat kepala khas Sunda. It's really good to share our own cultures, to share it with other people that don't really know about it. I love these kind of things. It's really good.
Charlie, Fernanda, dan para pengunjung lain di mall diajak untuk menyelami kebudayaan Jawa Barat dalam acara West Java Experience The Nationalism of Indonesia. Kenapa kita pertama pilih di mall? Waktu kemarin itu sudah pemikiran untuk kita lakukan di suatu gedung yang tertutup gitu ya. Kemudian kita berpikir kalau kita melakukan di dalam gedung berarti nanti kebanyakan hanya untuk orang kita aja. Padahal kita kan maunya experience kita ditularkan, terutama ke penduduk sini ya, di MV ya. Acara ini merupakan bagian dari misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat untuk memperkenalkan budaya Jawa Barat, meningkatkan ekspor ke Amerika, dan investasi ke provinsi ini. Kita memperkenalkan Jawa Barat ya dengan hasil-hasil lokalnya bisa mengisi pasar di luar, terutama di Washington ini. Investasi ya, kita juga di sana mungkin bisa menyiapkan lahannya atau semacam pinjam pakai ya. Nah, yang penting mereka berinvestasi dan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Promosi Jawa Barat di Amerika seperti ini, menurut Kedutaan Besar Indonesia di Washington, perlu diteruskan supaya warga Amerika tidak hanya mengenal Indonesia dari Bali. Kita juga selama ini mempromosikan Indonesia beyond Bali. Kita bilang Indonesia itu 17.000 pulau dan juga banyak provinsi yang tidak kalah indahnya dari Bali. Contohnya Jawa Barat. Lengkap di Jawa Barat. Ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada pantai. Bagi generasi muda diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC dan sekitarnya, West Java Experience bisa menjadi cara untuk mengekspresikan ikatan budaya dengan tanah air. And I like the energy that you have to put out in comparison to like Javanese dance, very slow. So trying out this region of Indonesian art is very exciting and I like to put my energy into it. Dari Pentagon City, Virginia, Supriyono, Nia, dan Bani Rahayu, VOA. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan juta ayam petelur telah dimusnahkan di Amerika Serikat beberapa bulan terakhir akibat perebakan flu burung. Akibatnya harga telur melonjak dan beberapa wilayah alami kekurangan pasokan. Beragam kiat pun dilakukan untuk menyiasati tingginya harga telur oleh pembeli, penjual, hingga Pemda. Lonjaknya harga telur akibat perbakan flu burung dirasakan baik penjual maupun pembeli di sebuah pasar udara terbuka di Florida. People are having to make a decision, am I gonna have eggs, you know, and we tell them it's like sticker shock, but we get it, but we're lucky to even be able to get them because some places can't even get them. I mean, I'm a big egg eater, so it kind of hits our pocket a little more. It's not only the price that goes up, but also the scarcity of them. This is the first time I've seen eggs at this tent and market, and I've been coming here 4 weeks now in a row. Di New York, salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Amerika Serikat, sebagian peritel dipaksa kreatif. Sebuah bodega atau toko serba kecil di kawasan Bronx menjual telur dalam kantong berisi 3 butir. I sell 3 eggs for $2.99 and most better for customer. Somebody customer I know have $12 for dozen eggs. I sell 3 for $2.99. Sometimes people might not have the whole $12 for the dozen of eggs. They might have $3 or $4, and they might have to get other groceries as well, which is bread, milk, etc. So you might not need all those eggs. It might be one person cooking breakfast for one person alone. Di Nevada, pemerintah negara bagian akhirnya menangguhkan pemberlakuan perundangan yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang, di mana ayam petelur menikmati udara terbuka. We're one of 10 states, I believe, last I looked at, that are required to have cage-free eggs. And when you're doing that, your sources of buying those eggs are very limited. So now we'll have access to 100% of the egg market, as opposed to possibly 30% of that market. California, Colorado, Washington, Oregon, dan Michigan adalah negara bagian lain yang mengharuskan telur datang dari peternakan bebas kandang. Dengan alasan kesejahteraan hewan, Arizona, Rhode Island, dan Utah juga punya aturan serupa meski belum berlaku. I'm at the point now where I've waited out as long as I can. I keep thinking it was going to go down, and I'm being told the opposite. It's going to go back up. Easter's right around the corner, and the reality of it is we're going to spike really big in April,
And then I think after April we might see a little bit of relief. But I'm really hoping that the governor takes a good hard look at this cage-free thing and decides to keep this a permanent thing, because I can tell you based on the reaction of my customers that the majority of the Nevadans had no idea this was getting passed down. It just showed up one day. Tapi langkah seperti yang ditempuh oleh negara bagian Nevada dipertanyakan sebagian ekonom karena akar permasalahan tetap ada pada keterbatasan pasokan telur. Bila sebelum perbakan flu burung, jumlah ayam betelur di Amerika Serikat melampaui 330 juta ekor, maka saat ini angkanya sekitar 300 juta ekor. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, kecelakaan udara yang banyak terjadi sekitar sebulan terakhir akhirnya menekan kepercayaan warga Amerika Serikat akan keselamatan penerbangan komersial menurut survei AP North Center for Public Affairs Research. Tapi angka ini masih relatif tinggi dibandingkan kepercayaan terhadap modus transportasi lainnya. Sejumlah kecelakaan pesawat komersial dalam waktu relatif singkat mengusik kepercayaan warga Amerika Serikat terhadap keselamatan penerbangan. Paling parah tabrakan antara helikopter tempur dengan penerbangan American Airlines. Di Bandara Nasional Ronald Reagan di ibu kota AS menewaskan 67 orang pada akhir Januari. Americans' confidence in airplane travel has slipped a little from last year, though Americans continue to believe that air travel is generally safe. That's according to a new AP NORC poll, which found that 64% of U.S. adults say plane travel is very or somewhat safe. That's down slightly from last year when 71% said that. About 2 in 10 adults now say air travel is very or somewhat unsafe, which is up from 12% in 2024. Survei diselenggarakan kantor berita Associated Press bersama North Center for Public Affairs Research pada 6 hingga 10 Februari. Tak lama setelah tabrakan di Washington DC, tapi sebelum terbaliknya pesawat Delta Airlines di Toronto, Kanada, yang mengundang kekhawatiran, tapi seluruh 80 penumpang dan awak pesawat selamat. Secara umum, warga Amerika Serikat merasa sama amannya terbang dengan pesawat, dengan berjalan kaki atau mengendarai mobil. Sebagai perbandingan, hanya sekitar separuh yang merasa demikian untuk perjalanan menggunakan kereta dalam kota, apakah subway, metro, atau KRL. Pengamat mengingatkan, meski penerbangan komersial saat ini relatif aman, penumpang tetap perlu memperhatikan panduan keamanan. It's perfectly natural that we zone out when the safety demonstration is being given to us at the start of a flight. But if we did put our newspaper or whatever else down and took our headphones off and reminded ourselves, maybe for the 100th, 500th time, however often we fly. Selain itu, kenakan pakaian sesuai cuaca dan suhu udara di luar, lalu selalu kenakan sepatu nyaman. Unfortunately, we can't eliminate all risks in aviation, but what we do is we plan and we train for that. So pilots will go through special training for emergency response procedures. They have special checklists that they execute and train over and over again. Honoring what the safety briefing is when you enter the aircraft is the most vital part of any emergency response. That means that we're listening, and when it's your time to exit the aircraft, you do. You're not grabbing your personal belongings or anything of that nature because that slows down the process. Jajak pendapat terpisah yang dipublikasikan bersamaan dengan survei AP NORC dari YouGov menemukan bahwa 43% responden sama sekali tak takut saat mereka menaiki pesawat. 34% mengaku agak khawatir, sementara 17% mengaku khawatir. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.